Bahkan saya pun memiliki pendapat bahwa presiden yang sebenarnya itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kita tahu bahwa Pak Luhut mustahil untuk jadi presiden kala itu karena Pak Luhut ini mengantongi segala hal yang diperlukan untuk tidak bisa jadi presiden. Marilah kita sebut orang-orang ini sebagai the king makers. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa membuat tidak hanya dirinya, tapi orang lain menjadi raja. Dan mereka ini akan terus ada, bertambah dan bertumbuh. Dan orang-orang yang ada di belakang ini adalah unsur perekat untuk mereka yang ada di sini. Seperti Pak LBP yang akan menjadi perekat dan berusaha untuk menghalang-halangi siapapun yang berusaha untuk memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang kalau mau kita ingat sebenarnya, kalau dulu Pak Jokowi ini sering dituduh sebagai Pinocchio, nah LBP itu atau Lord ini adalah Geppetto-nya. Mengapa saya duga PDIP ini akan berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Dan mengapa juga saya akan katakan itu satu hal yang akan mustahil untuk terjadi? Mengapa? Karena buat saya, yang saya lihat Pak Jokowi pada Pak Prabowo ini seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada Pak Jokowi dulu. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Ada anekdot saat Pak LBP kemarin itu menjadi Menkosaurus, Menteri Komunikasi Segala Urusan. Dan ngomong-ngomong Saurus itu ya kayak dinosaurus yang sangat besar. Nah mungkin juga beliau ini setara dengan Perdana Menteri jika di pemerintahan ya negara-negara seperti Singapura, Malaysia, yang mana sebenarnya mereka memiliki kekuasaan lebih absolut dalam bidang eksekutif. Bahkan saya pun memiliki pendapat bahwa presiden yang sebenarnya itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kita tahu bahwa Pak Luhut mustahil untuk jadi presiden kala itu karena Pak Luhut ini mengantongi segala hal yang diperlukan untuk tidak bisa jadi presiden. Padahal beliau ini prestasinya sangat luar biasa. Tapi dua hal yang paling ultimate ini adalah karena dia Batak dan dia Kristen. Karena menjadi presiden Republik Indonesia itu harus Jawa dan Islam. Paling tidak itu yang saya lihat sampai nanti mungkin Ibu Kota Nusantara ini akan dipindahkan, ya DKI ini dipindahkan ke IKN. Dimana jika itu terjadi saya yakin bahwa mistisme Jawa, hal-hal yang berkaitan dengan raja-raja zaman dahulu dan bagaimana presiden ini haruslah orang Jawa itu akan bisa dihilangkan mitosnya. Sehingga masyarakat Indonesia siapapun dia, dari Aceh hingga Papua, berkesempatan untuk menjadi pemimpin kita semua. Dan ini adalah hal yang luar biasa karena digagas oleh dua raja Jawa, Jokowi dan Prabowo. Tapi hal-hal yang menyatakan bahwa beliau ini nggak jadi presiden, salah yang lainnya, selain salah dua itu tadi adalah, ya karena juga sepertinya Pak Luhut ini mengetahui bahwa untuk bisa mengatur dengan sesungguhnya, itu mungkin nggak harus menjadi presiden Republik Indonesia, tapi menjadi sebuah kekuatan yang ada di belakangnya, yang tidak terpisah dan memiliki satu kesatuan. Maka saya yakin ini adalah sebuah invisible hands yang ada di belakang pemerintahan yang sesungguhnya, tapi ini dugaan saya ya, yang sebenarnya membuat siapapun presidennya ini akan menempatkan semua kepentingan negara, yaitu di atas kepentingan partai atau golongan atau warna dari mana mereka berasal. Bahkan partai yang mereka dirikan sendiri, seperti Gerindra bagi Pak Prabowo. Nah, berbicara kesamaan yang tadi saya katakan antara Pak Jokowi dan Pak LBP adalah kalau Pak Jokowi ini karena sudah nggak mungkin bisa jadi presiden lagi karena sudah 2 periode dan dia mustahil untuk menjadi presiden. Tapi dua orang ini memiliki kekuasaan pengaruh dan juga kesaktian yang sudah tidak patut kita pertanyakan lagi. Marilah kita sebut orang-orang ini sebagai the king makers. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa membuat tidak hanya dirinya, tapi orang lain menjadi raja. Dan mereka ini akan terus ada, bertambah dan bertumbuh. Yang seharusnya Bu Mega itu ada di sana. Tapi karena beliau yang masih galau dengan hal-hal yang ada di masa lalu, belum memaafkan dan masih dibisiki oleh orang-orang di sekitarnya untuk mempertahankan kegalauannya, maka beliau ini mungkin belum bisa disejajarkan dengan para kingmakers ini tadi. Nah, kalau Pak SBY ini adalah karena ya beliau ini belum berhasil mengestafetkan kepemimpinannya menuju ke orang lain yang memang diciptakannya. Betul saat itu ada Mas AHY, tapi dinamika politik tidak mengizinkan untuk menuju ke sana dan akhirnya pun kemarin itu beliau memilih untuk berkontestasi dengan Pak Jokowi dan juga klannya ini tadi. Maka mungkin saat ini adalah kesempatan untuk beliau bisa disejajarkan dan the kingmakers ini akan mungkin menjadi sebuah kekuatan yang ikut mengawal kepentingan bangsa ini menuju ke perjuangan yang kalau dulu ada repelita, nah ini akan bisa terus dilanjutkan tanpa ada poco-poco di dalamnya.
Gak usah dijelaskan, kita semua tahu bahwa sebenarnya Bu Mega ini berusaha untuk memisahkan PDIP dari Pak Jokowi agar ada kafling untuk mereka ini bisa masuk menjadi anggota kabinet. Tapi yang kita lihat, semua upayanya sampai saat ini belum menunjukkan sebuah hasil, dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini masih terus mesra. Dan Pak LBP pun masih ada di sana juga. Dan orang-orang yang ada di belakang ini adalah unsur perekat untuk mereka yang ada di sini. Seperti Pak LBP yang akan menjadi perekat dan berusaha untuk menghalang-halangi siapapun yang berusaha untuk memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang kalau mau kita ingat sebenarnya, kalau dulu Pak Jokowi ini sering dituduh sebagai Pinocchio, nah LBP itu atau Lord ini adalah Gepetto-nya. Karena beliaulah yang menemukan Pak Jokowi, meng-grooming beliau, dan juga menyodorkan kepada Bu Mega untuk dijadikan kader terbaru yang ternyata berhasil. Bahkan saat ini berhasil mensejajarkan dirinya dan berani menantang orang yang pernah ikut mendukungnya ini tadi. Tentu saja dengan nilai-nilai yang dia anggap benar. Dan kekompakan ini memang sesuatu yang harus dilakukan. Karena kita tahu bahwa demokrasi itu sendiri jika dilakukan dengan cara barat dan mereka diizinkan untuk ikut cawe-cawe, sebenarnya adalah sebuah faham yang dipergunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia, dan kita akan dilemahkan menghadapi semua kekisruhan geopolitik yang saat ini terjadi. Bayangkan saat ini semua negara ini sedang picking side, berperang dan berusaha untuk mencari siapa teman dan siapa lawan mereka. Sedangkan Indonesia ini negara yang tetap teguh dengan non-bloknya, tidak berusaha untuk berlawanan dan berkawan dengan semua pihak. Dan ini perlu sebuah kekuatan yang mendasar di dalam bangsa agar tidak banyak proksi-proksi asing masuk dan berusaha untuk menarik Indonesia ke dalam pusaran kekisruhan yang saat ini mungkin akan bisa kita lihat mulai mereda baru 10 tahun nanti. Dan ini adalah sebuah strategi, karena 10 tahun nanti saat orang-orang ini baru selesai dengan kekisruannya, Indonesia itu akan menjadi negara yang sebentar lagi saat itu merayakan ulang tahun emasnya dan mendapatkan bonus demografi yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju, meninggalkan negara-negara berkembang di sekitar mereka. Dan ini semua tidak akan terjadi jika kita terus dengan atas nama demokrasi mengganti-ganti kepemimpinan, berusaha untuk menafikan kerja dari pemimpin sebelumnya dan berusaha untuk memperbarui dengan sesuatu yang akan membuat kita setback atau mundur kembali karenanya. Dan tentu saja kekuatan ini akan ditantang oleh kekuatan-kekuatan lama yang ingin mempertahankan dinasti politik mereka, yang akan mempertahankan kekuasaan dan manisnya tahta yang mereka telah nikmati selama ini. Maka yuk kita dukung para pihak yang berusaha menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan apapun ini. Dan marilah kita bersatu, tidak mengatasnamakan demokrasi, berusaha untuk memecah belah bangsa dan menjadi alat untuk berebut kekuasaan yang akan hanya menimbulkan korban terbanyak adalah masyarakat di negara itu tadi. Terima kasih untuk kalian semua yang masih menyukai konten seperti ini. Saya tidak akan meninggalkan konten-konten membahas artis dan yang lainnya. Dan untuk itu kalian perlu mengikuti konten saya yang lain. Untuk kalian yang bertanya silahkan hubungi nomor di bawah sini. Apa komentar kalian tentang konten yang tadi? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.